Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan, anugerah Yesus Kristus, kita boleh diberikan satu kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, bahkan semangat yang baru untuk kita dapat mengerjakan banyak perkara di sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan kehidupan setiap kita orang-orang percaya, agar kita didapati sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur dalam kehidupan yang kami jalani, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Hari demi hari Tuhan sertai kami, bahkan berkati kami sepanjang malam pada saat kami tidur. Dan pagi hari ini karuniakan hidup yang baru, nafas kehidupan yang baru, semangat, kekuatan yang baru untuk kami dapat melakukan banyak kegiatan, menyelesaikan banyak perkara yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan yang kami jalani sepanjang hari ini. Berkati kami semua Sobat Messenger yang akan membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, sehingga apa yang kami renungkan, kami baca, sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi bread of life yang memuaskan jiwa kami, dan kami didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari Filipi. Kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 hingga ke-14. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 hingga ke-14, demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perungan kita pada pagi hari ini adalah mengarah pada terang. Mengarah pada terang. Dalam ilmu pengetahuan kita mempelajari bahwa tumbuh-tumbuhan itu akan bertumbuh makin baik dengan mengarahkan batangnya ke arah matahari. Jadi tumbuh-tumbuhan ini dapat bertumbuh dengan baik bila terkena atau mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, pada satu hari ada seorang ibu yang mendapatkan hadiah bunga hidup. Maka dia meletakkan di teras rumah. Di teras rumah di mana kemudian kelopak bunga itu mengarah masuk ke dalam rumah, karena supaya dapat dinikmati, dilihat betapa indah, betapa cantik bunga yang diberikan kepadanya. Saat dimasukkan ke dalam vas, ditaruh di atas meja yang ada di teras, dengan kelopak bunga itu mengarah ke dalam rumah. Keesokan harinya, setelah beberapa hari dia perhatikan, ternyata kelopak bunga itu kemudian berusaha untuk mengarahkan pertumbuhannya dengan mencari sinar matahari yang ada dari depan teras.
Jadi yang pertama, kelopak bunga itu mengarah ke dalam rumah, lambat laun tuh nampak tumbuhan itu berusaha mengarah mencari sinar matahari yang menjadi sumber pertumbuhan bagi bunga yang hidup ini. Sungguh menarik Bapak Ibu Saudara, hukum Allah mengajarkan kepada kita agar tumbuh-tumbuhan itu dapat hidup, maka dia mengarahkan diri kepada si terang, yaitu matahari, sinar matahari yang memberikan pertumbuhan dalam kehidupannya. Demikian juga setiap kita, orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, kita akan mengalami pertumbuhan iman kita, kerohanian kita, pengenalan kita tentang Yesus Kristus ketika kita mengarahkan diri pada Sang Terang, yaitu Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Kita akan semakin kokoh dalam iman kita, kerohanian kita semakin bertumbuh dewasa jikalau hidup kita mengarahkan pada terang, yaitu Yesus Kristus. Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi menegaskan kepada kita semua. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Paulus mengatakan, aku mengarahkan diri kepada Yesus Kristus. Di dalam ayat yang 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam pemberitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kemudian di dalam ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Menarik, Paulus ketika dia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia meninggalkan kehidupan lamanya yang dulu dia bangga-banggakan, yang dulu dia kemudian memperoleh kuasa dan keuntungan di dalamnya, tetapi pengenalan kepada Kristus menganggap semua itu sampah. Kita tahu Paulus adalah orang Ibrani yang menjalankan hukum Taurat dengan sedemikian sempurna. Paulus adalah juga dahulu adalah warga negara Romawi yang punya kedudukan istimewa di dalam kerajaan atau kekaisaran Roma. Maka ketika kita pernah membaca di sana Filipi, ketika mengatakan aku orang Roma, kepala penjara menjadi takut. Paulus dulu adalah juga murid Gamaliel yang terpandang, sehingga Paulus yang dulu adalah Saulus dapat memperoleh surat kuasa dari para imam untuk menangkap murid-murid Kristus. Jadi kita tahu Paulus dalam kehidupan lamanya seorang yang punya jabatan, posisi, kuasa, kekuatan yang luar biasa dan patut bisa dibanggakan. Tapi pengenalannya kepada Yesus Kristus ketika Paulus ditangkap oleh Kristus dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus menyadari bahwa hidupnya hanya karena anugerah Tuhan. Maka dikatakan di dalam surat Filipi ini, ya, mati bagiku adalah keuntungan, tapi kalau aku hidup untuk Kristus. Artinya dia mengarahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dalam Filipi 2 dikatakan kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Jadi Paulus dalam kehidupan hari demi hari yang dijalani mengarah pada terang, yaitu membangun kehidupan rohani yang dekat erat dengan Yesus Kristus melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa, melalui puji-pujian mazmur rohani, di mana Kristus yang kemudian mewarnai semua kehidupan
yang dijalani oleh Paulus. Kita ingat dalam satu perjalanan misi Paulus di Asia kecil, ketika kemudian Paulus dalam satu mimpi mendapatkan satu penglihatan bahwa orang-orang Makedonia memanggil dia untuk datang, Paulus punya ketaatan. Aku pinginnya ke sana, tapi malaikat Tuhan pimpin aku ke sana, ke Makedonia. Dan Paulus taat. Dia mau melakukan, dia mau mengerjakan. Karena apa? Aku mengarahkan pandanganku pada terang, yaitu Yesus Kristus, yang menuntun jalan kehidupanku. Dan Paulus punya ketaatan sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Anugerah keselamatan yang dia terima dari Kristus, panggilan pelayanan yang dipercayakan kepadanya sebagai hamba Yesus Kristus, menyadarkan Paulus bahwa dalam kehidupannya semata-mata mengarahkan, berlari untuk mencapai panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, demikian pula dalam kehidupan yang kita jalani, kita dapat bertumbuh dalam iman rohani kita, jikalau hidup kerohanian kita mengarah pada terang. Kristus yang adalah terang, karena dulu kita sudah diambil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam kehidupan kita, kita sudah mengubahkan arah hidup kita yang lama kepada cara hidup yang baru. Kita adalah ciptaan baru, manusia baru di dalam Yesus Kristus, sehingga kita dapat mengalami pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Kita dapat menikmati kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan ini dengan mengarahkan hidup kita sepenuhnya mengarah pada terang Yesus Kristus. Dialah sumber kehidupan kita, dialah sumber penghiburan kita, dialah sumber kekuatan bagi kita menghadapi berbagai perkara di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, kita sudah mengarahkan diri kita pada terang, yaitu Yesus Kristus? Atau selama ini kita sibuk dengan urusan kita sendiri, dengan ego kita, kita tidak lagi mengarahkan pandangan kita pada Kristus. Bahkan mungkin ketika Kristus datang di hadapan kita, kita nggak sadar, kita asik dengan hidup kita sendiri. Atau kita sedang mengarahkan pandangan kita kepada dunia yang penuh dengan kenikmatan duniawi yang sementara, yang membawa kita kepada dosa. Kita tidak lagi berjalan seturut dengan rancangan Tuhan. Kita serong ke kanan, kita serong ke kiri, dan semakin menjauh dari Kristus. Mari kita periksa dalam kehidupan kita hari ini dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, selidiki jalan-jalanku, selidiki hatiku dan pikiranku, agar aku selalu mengarahkan pandangan kepada Kristus dan berjalan menurut rancangan yang Tuhan sediakan dalam kehidupanku. Di sana tentu masih menghadapi berbagai rupa-rupa perkara, tapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar acap kali kami sebagai murid-Mu, murid-murid Kristus, tetapi tidak memandang pada terang Yesus Kristus setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kami. Kami sibuk dengan diri kami sendiri,
Bahkan kami tidak sadar ketika Yesus datang kepada kami lebih menikmati kekuatan kami sendiri, keinginan kami sendiri, dan melupakan Kristus. Bahkan acap kali kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia yang membawa kami jauh dari Yesus Kristus, yang membawa kami jatuh di dalam dosa. Ampuni kami, ajar kami untuk senantiasa menempatkan pikiran kami, hati, perasaan kami di dalam Yesus Kristus, mengarahkan hidup kami pada Yesus Kristus, di dalam ibadah, di dalam doa, di dalam pemberitaan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan setiap hari, sehingga kami semakin dalam mengenal Yesus Kristus, semakin rindu mengenal Yesus Kristus yang pimpin tuntun langkah hidup kami. Ajar kami di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, bahkan penderitaan, kesusahan, mata hati kami, rohani kami tetap tertuju kepada Kristus yang berjalan bersama-sama dengan kami. Berkati sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kegiatan kami, baik studi kami, usaha, pekerjaan kami, bahkan di tengah keluarga, pelayanan yang dipercayakan, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil, dan segala perjalanan kami, Tuhan karuniakan keselamatan. Berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, jamah tubuh kami ya Tuhan, yang lemah ini dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan dari sakit, dipulihkan dari penderitaan. Karena oleh belir-belirmu kami semua sudah disembuhkan. Bagi kami yang berduka, bagi kami yang bersusah hati, berikan penghiburan, damai sejahtera yang melalui akal. Bagi kami yang berbeban berat, bergumul dalam usaha pekerjaan kami, di mana perekonomian semakin melambat, berdoa bagi kami yang bergumul dalam studi kami, yang tidak mudah kami selesaikan, bahkan pergumulan dalam rumah tangga kami, kecukupan kebutuhan setiap hari, bahkan kekhawatiran akan hari depan yang penuh dengan ketidakpastian. Tuhan karuniakan hikmat bijaksana, jalan keluar, bahkan kekuatan bagi setiap kami dapat menanggungnya segala perkara itu bersama dengan Tuhan Yesus. Berdoa ya Tuhan untuk lembaga-lembaga pelayanan misi, segenap hamba Tuhan yang Engkau utus di tengah-tengah masyarakat, baik yang ada di kota, bahkan di desa, di pelosok-pelosok. Lembaga-lembaga pelayanan misi ini terus Tuhan Engkau berkati, khususnya para hamba Tuhan yang melayani langsung, berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dilayaninya. Tuhan berikan hikmat bijaksana, pemeliharaan dan pertolongan, sehingga Tuhan sendirilah yang menjadi sumber kekuatan bagi hamba-hamba-Mu melayani, dan Roh Kudus yang menggerakkan hati setiap jiwa yang dilayani. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati untuk kebutuhan dalam melaksanakan berbagai pelayanan di dalam lembaga pelayanan misi ini, Tuhan akan cukupkan melalui kegerakan hati anak-anak Tuhan yang boleh terlibat untuk terus rindu memberitakan Injil keselamatan kepada segala bangsa. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Kau berkati ya Tuhan untuk aparat keamanan, TNI, Polri boleh bekerja sama, bersinergi dalam menjaga keamanan, stabilitas, kedamaian di tengah masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat dan para tokoh masyarakat, sehingga di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini boleh terbangun kehidupan yang damai. Ada sikap saling menghargai, menghormati, toleransi dalam berbagai perbedaan yang ada. Tuhan yang akan memelihara setiap aparat keamanan ini dalam menjaga
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berkati para keluarga yang harus ditinggalkan untuk tugas negara. Tuhan juga akan mencukupkan kebutuhan mereka setiap hari. Mari arahkan hati kita kepada Kristus, kepada Tuhan, tadi kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan sempurna dari Allah Bapa, serta kekuatan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, sumber pertumbuhan kita, sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan adalah Yesus, Sang Terang Dunia. Karena itu arahkanlah hidupmu kepada Dia. Ketika kita membangun kehidupan yang dekat dengan Kristus, maka kita beroleh kekuatan menghadapi segala perkara bersama dengan Dia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.